Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Anjani, NPM 21210200393, Prodi Hukum Tata Negara kelas E. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul riba dan bunga. Pengertian riba. Riba berarti meningkat, tambahan, perluasan, ataupun peningkatan. Dalam Islam, riba dapat didefinisikan sebagai premi yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman. Di sini, riba mempunyai pengertian yang sama dan akan dijelaskan lebih lanjut. Mengenai riba, yaitu riba al-nasi'ah dan riba al-fadl. Riba al-nasi'ah berasal dari kata nasa yang artinya tertunda, ditangguhkan, menunggu, dan mengacu kepada waktu di mana peminjam harus membayar pinjaman sebagai gantinya atas premi atau tambahan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 275. Ini adalah jenis riba yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, damai besertanya, ketika ia berkata, tidak ada riba kecuali dalam nasi'ah. Larangan terhadap riba al-nasi'ah dapat diartikan jumlah yang akan diterima nantinya dari hasil pinjaman tersebut sebagai imbalan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Tujuan dari pernyataan ini adalah adanya imbalan dalam pengembalian pinjaman tersebut. Menurut Islam, menunggu hasil dari suatu pinjaman bukanlah sebuah imbalan yang bersifat positif. Kedua, riba al-fadl. Riba al-fadl merupakan bentuk kedua dari riba yang telah digunakan dan selalu terjadi dalam transaksi antara pembeli dengan penjual. Pembahasan mengenai riba al-fadl telah dimulai sejak hadis menyatakan bahwa emas, perak, gandum, dan garam dapat ditukar baik dengan barang itu sendiri maupun dengan barang yang lain dengan jumlah yang sesuai. Dari barang-barang tersebut disebutkan dalam hadis yang berhubungan dengan riba al-fadl. Dua di antaranya mewakili nilai uang pada waktu itu, sementara sisanya menggambarkan kebutuhan akan pangan. Berikutnya, pengertian bunga dan modal. Bunga yang akan diperbolehkan dalam Al-Quran diperlukan sebuah kajian ilmiah mengenai hal tersebut agar dapat dengan mudah dimengerti. Sampai saat ini, bunga dapat diartikan sebagai buah dari modal yang digunakan atau pinjamkan. Sedangkan modal adalah buah dari hasil kerja para pekerja di masa lalu yang digunakan di masa depan untuk keperluan produksi. Seperti seseorang meminjamkan modalnya, dia mengharapkan akan adanya imbalan tertentu sebagai kompensasi. Modal menurut pengertian digambarkan dalam keadaan ekonomi sekarang ini sebagai faktor yang sangat penting dalam melakukan produksi. Tidak diragukan lagi bahwa modal memegang peranan penting dalam kegiatan produksi. Dampak dari hal tersebut telah dinyatakan sebagai hasil dari kegiatan industri atau perusahaan yang terus berkembang. Peningkatan modal melalui bunga yang berasal dari kegiatan tersebut telah mempengaruhi pemerataan pendapatan nasional dan telah meningkatkan kapitalisme dan menyebabkan munculnya apa yang disebut dengan kelompok atau kaum kapitalis. Teori dari Harnor ini mendapatkan kritik dari beberapa ahli ekonomi yang menyatakan dengan berakhir atau ditiadakannya tingkat suku bunga, maka akan mengakhiri kegiatan investasi menabung. Karena bagaimanapun jika semua orang bekerja untuk mendapatkan yang sesuai, tentunya akan ada sedikit jika ada kesempatan untuk melakukan investasi dan sedikit investasi yang dilakukan tidak akan mencegah mereka untuk meningkatkan jumlah atau sumber permodalan.
Pemikiran riba di era modern. Para ahli hukum dari masa awal Islam mempunyai banyak perbedaan dalam mendefinisikan istilah riba. Walaupun mereka menyatakan riba itu dilarang untuk semua orang Islam. Ada beberapa pendapat ahli, sebagaimana yang pertama, pendapat ahli hukum Islam tentang riba al-nasi'ah dan riba al-fadl. Perlu diingatkan bahwa riba al-nasi'ah tidak hanya merupakan tindakan di mana diikuti selama masa jahiliyah dan di kalimat dari tapi ketentuan ini terjadi di saat peminjam ditanyakan untuk mengembalikan pinjaman. Demikian penyampaian materi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.